Saya sebetulnya udah dari berkali-kali saya sampaikan, yang sebetulnya membutuhkan restoratif justice, membutuhkan kasus ini dihentikan itu beliau yang tadi barusan kita lihat. Kita lihat kondisi beliau ya, dari hari ke hari makin sakit, makin kurang kesehatannya. Jadi kalau kita membaca betul KUHP baru 2026 yang disebut sebagai restoratif justice, itu dasarnya, fondasinya itu kemanusiaan. Jadi kalau kita membandingkan dengan KUHP lama dengan KUHP baru, ya, kalau KUHP lama itu siapa yang salah dia dihukum. Tapi kalau KUHP 2026 itu mengedepankan betul asas kemanusiaan. Nah dalam konteks ini, siapapun yang terlibat di dalam peristiwa ini, yang paling membutuhkan sentuhan kemanusiaan, itu adalah orang yang paling menderita secara kesehatan. Kita lihat Pak Jokowi dari hari ke hari kesehatannya makin mundur. Ini tidak personal ya, karena kami lihat tadi Pak Jokowi bisa menjawab bertemu dengan wartawan, Dr. Tifa. Permintaan maaf itu kan juga bersifat kemanusiaan, bersifat personal. Ini saya mau sampaikan tentang restoratif justice. Saya banyak sekali ya, kami RRT itu banyak sekali mendapatkan kesalahpahaman dari banyak pihak. Seakan-akan kami yang meminta restoratif justice. Di sini saya mau sampaikan, beberapa orang dari pihak, ya kita katakan termul, nggak usah pakai istilah termul lah ya, tapi kita menggunakan istilah dari pihak Pak Jokowi, itu secara terbuka itu bertemu dengan saya, dan itu nggak main-main loh, di Polda Metro Jaya loh, banyak saksinya. Meminta kepada saya, membujuk kepada saya, Dr. Tifa ayolah, datang ke Solo lah, restoratif justice lah. Seperti orang nomor satu, ring satunya Pak Jokowi? Oh ring ya, dan sering juga jadi pembicara, jadi diundang sebagai pembicara dan sebagainya. Dan saksinya banyak, penasihat hukum saya ada di situ. Pak David sama Pak Arianto nggak ada ya di sana? Nggak ada, beliau berdua nggak ada. Jadi ini persoalannya ya, sebetulnya kan dari awal, persoalan itu bermula ya kan, dari tanggal 30 April 2025. Ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan kami. Sedangkan kami sedang tengah-tengahnya melakukan penelitian kami. Yang kami mulai sejak ketika pertama kali ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo ini muncul. Tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober 2022. Ini semula bermula dari sini. Boleh saya kasih penjelasan singkat ya? Singkat boleh. Ya, secara kronologis ya. Jadi ini pertama kali muncul ya. Kemudian kemunculan yang kedua itu dilakukan oleh kader PSI ya. Tanggal 1 April 2025 ya. Nah, Anda perhatikan dari dua